I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Transport oksigen dan nutrisi. Salah satu fungsi utama darah adalah transportasi. Pembuluh darah ibarat jaringan jalan tempat terjadinya pengiriman dan pembuangan limbah. Oksigen, nutrisi, dan hormon dikirim ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida, serta produk limbah lainnya dibuang. Jantung terus-menerus memompa darah sehingga selalu bergerak ke seluruh tubuh. Yang pertama, oksigen. Mengangkut oksigen adalah peran penting dari sel darah merah. Saat kita menarik napas, jutaan kantung udara di paru-paru terisi dengan udara segar beroksigen. Oksigen kemudian berpindah ke dalam darah, dengan pertama melewati dinding kantung udara yang sangat tipis, kemudian ke kapiler yang merupakan pembuluh darah kecil dalam jaringan di dalam paru-paru. Sel darah merah masuk melalui kapiler sempit dalam satu berkas. Molekul hemoglobin di dalam sel darah merah mengambil dan membawa oksigen. Sel-sel kaya oksigen ini berjalan di pembuluh darah dari paru-paru ke sisi kiri jantung, darah kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Sel darah merah disesuaikan untuk pengangkut oksigen. Bentuknya kecil dan fleksibel, sehingga dapat masuk melalui pembuluh sempit. Memiliki bentuk cekung ganda yang memaksimalkan luas permukaan untuk menyerap oksigen. Memiliki membran tipis, sehingga gas mudah berdifusi, dan mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen. Jutaan protein hemoglobin yang mengandung zat besilah yang membuat darah menjadi merah. Molekul yang lebih banyak oksigen yang terikat padanya berwarna merah cerah. Ketika sel darah merah mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam sel, di mana oksigen tersebut digunakan untuk menghasilkan energi. Semua sistem dalam tubuh kita bergantung pada oksigen untuk menghasilkan energi. Jika darah kita tidak memindahkan oksigen yang kita hirup ke organ dan ke jaringan kita tidak akan dapat menjalankan fungsi normal seperti menggerakkan otot, mencerna makanan, atau berpikir. Darah membuat kita tetap hidup. Pada saat yang sama, sel darah merah akan mengambil limbah karbon dioksida yang telah dikeluarkan dari sel dan masuk ke aliran darah. Aliran darah merah yang membawa lebih sedikit oksigen berwarna merah kusam. Itulah sebabnya darah terdioksigenasi di pembuluh darah kita berwarna merah lebih gelap daripada darah beroksigen. Sel darah merah kemudian berjalan di dalam vena kembali ke sisi kanan jantung. Dari jantung, darah dipompa kembali ke paru-paru, di mana karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam kantung udara untuk dihembuskan. Udara dihirup, oksigen diambil oleh darah, dan perjalanan dimulai. Sel darah merah atau eritrosit memainkan peran penting dalam memindahkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Eritrosit itu sendiri mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu protein yang mampu mengikat oksigen. Ketika darah beredar melalui pembuluh darah dari paru-paru, hemoglobin di dalam eritrosit berikatan dengan oksigen yang dihirup. Kemudian eritrosit membawa oksigen terikat di dalam hemoglobin ke organ-organ dan jaringan tubuh lainnya. Sel-sel darah merah bergerak melalui pembuluh darah yang membentang di seluruh tubuh, termaksud arteri dan vena. Nah, arteri itu sendiri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke organ-organ tubuh, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dan sedikit oksigen dari organ-organ tubuh kembali ke jantung untuk dipompa menuju ke paru-paru. Nah, selama perjalanan darah melalui pembuluh darah, oksigen dilepaskan dari hemoglobin ke sel dan jaringan yang membutuhkannya, sedangkan karbon dioksida dalam darah diambil dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan saat bernafas. Nah, melalui proses ini, sel darah merah membantu menjaga keseimbangan oksigen dalam tubuh dan memastikan semua organ dan jaringan mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya. Yang berikutnya nutrisi. Darah membawa nutrisi seperti vitamin, gula, lemak, dan protein ke seluruh tubuh.
Nutrisi yang dicerna diserap ke dalam darah melalui kapiler di usus kecil. Pembuluh darah di dekat sel berdiameter kecil sehingga darah mengalir lebih lambat, memungkinkan sel mengambil nutrisi dari darah dan menukar produk limbah ke dalam darah untuk dibuang. Jadi, produk yang diangkat ke organ yang mengeluarkannya dari darah dan kemudian mengeluarkannya dari tubuh. Misalnya yang pertama, kelebihan air disaring oleh ginjal dan racun dan dikeluarkan dari darah oleh hati.